Perkenalkan, nama saya Kismatul Arafah dari kelas 7E ingin mempresentasikan tentang proposal bisnis. Yang pertama yaitu pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, maupun usaha atau proyek baru atau proposal usaha yang merupakan dokumen tertulis berisi usaha baru atau yang sedang direncanakan. Proposal usaha berguna untuk membandingkan antara rencana dengan hasil yang nyata. Yang kedua, proposal usaha membantu wirausahawan untuk mengembangkan dan menguji strategi yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Yang ketiga, proposal usaha dapat membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas usaha yang akan dimasuki. Yang keempat, persaingan faktor ekonomi dan analisis finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan dalam usaha yang saya buat dalam proposal bisnis kali ini, yaitu usaha makanan ringan yang nama usahanya yaitu Si Engkong, lokasi usaha yaitu Ketrowetan RT 17 Ketro Tanung Sragen. Keripik singkong adalah makanan ringan atau snack yang terbuat dari bahan singkong. Dalam usaha ini saya memvariasikan keripik singkong dengan berbagai rasa dan kemasan yang menarik, yaitu menggunakan kemasan standing pouch yang lebih menarik dan diberi logo usaha saya sendiri. Misi dalam usaha keripik singkong ini yang pertama yaitu visinya yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menjadikan usaha ini sebagai online shop yang sukses dan mampu bersaing dengan online shop yang lain. Selanjutnya yaitu misi yang pertama yaitu menciptakan ide-ide kreatif untuk menarik minat konsumen online. Yang kedua, memberikan layanan yang ramah dan baik. Yang ketiga, menjual produk dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Untuk struktur organisasinya, yang pertama ada owner, yang selanjutnya ada manajemen produksi, selanjutnya ada manajemen pemasaran, dan yang terakhir manajemen keuangan. Analisis SWOT dalam usaha ini, yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki rasa dan kebersihan produk di atas rata-rata. Yang kedua, peminat banyak dari anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Meskipun ada standar produksi, namun dalam praktek pembuatan produknya masih sering menggunakan perkiraan. Yang kedua, pemasaran terkadang melemah dan menurun. Yang ketiga, pembukuan masih menggunakan sistem manual atau masih menggunakan buku. Yang selanjutnya itu opportunity atau peluang. Yang pertama, kualitas layanan pemasok. Yang kedua, potensi pasar baik. Yang selanjutnya itu threat atau ancaman. Yang pertama, jumlah pesaing dalam pasar yang semakin banyak. Yang kedua, harga bahan baku yang mahal dan melambung naik. Yang ketiga, daya tawar pemasok yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Yang pertama ada SO. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi untuk memaksimalkan pasokan bahan baku produk yang cukup untuk melakukan proses produksi dan memperluas pemasaran. Yang kedua, menitipkan produk-produk di beberapa toko. Yang selanjutnya itu ST. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan para pemasok, menjaga komunikasi antar pemasok agar tetap baik dan terjalin secara kekeluargaan, yaitu WO. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dengan cara melatih karyawan untuk membuat produk secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan pemasaran melalui media sosial dan penyebaran brosur serta pengadaan diskon pembelian. Selanjutnya yaitu WT. Yang pertama, melakukan inovasi produk agar menang dalam persaingan dan lebih efisien waktu dan tenaga. Yang kedua, mengadakan perhitungan keuangan hasil usaha untuk meningkatkan efisiensi kerja produksi. Dalam target konsumen dalam usaha keripik singkong ini yaitu seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak, dewasa hingga lansia, baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Jenis dan harga produk dalam usaha keripik singkong ini terdapat 5 varian rasa. Yang pertama yaitu barbecue, balado, asin, jagung bakar, dan original, dengan harga satu bungkusnya yaitu Rp5.000. Alat-alat yang digunakan dalam produksi keripik singkong ini ada berbagai macam alat. Yang pertama yaitu kompor, pisau, alat penggorengan, baskom, spatula, dan alat peniris.
Dalam budgeting usaha ini yang akan direncanakan, kita menggunakan plastik standing pouch 50 pieces dengan harga Rp35.000, stiker dengan harga Rp10.000, gas LPG Rp20.000, untuk peralatan masak sendiri sesuai dengan peralatan yang saya jelaskan berikutnya sebelumnya, dengan total jumlah budgeting yaitu Rp300.000, yaitu budgeting dalam bahan baku. Yang pertama singkong, kita merencanakan dalam pembuatan pertama itu dengan 20 kg dengan harga Rp5.000 per kilo dengan jumlahnya yaitu Rp100.000. Yang kedua minyak goreng, kita butuh 3 liter dengan 1 liternya Rp14.000, kita membutuhkan budget Rp42.000. Yang ketiga yaitu garamnya kita butuh 1 kg dengan harga Rp6.000 dengan jumlah Rp6.000. Yang keempat yaitu perasa, kita menggunakan 3 perasa dengan harga per itemnya Rp6.000 lalu dengan jumlah Rp18.000. Yang selanjutnya kita butuh kapur sirih, kita hanya membutuhkan 1 kapur sirih dengan harga Rp3.000. Dari jumlah budgeting bahan baku membutuhkan Rp169.000.